Dewa-dewa jahat telah turun ke bumi, menjerumuskan dunia ke dalam kiamat dan kekacauan saat manusia berubah menjadi zombie. Seperti biasa, karakter utama kita dikhianati oleh pacar dan sahabatnya. Namun entah bagaimana ia kembali ke masa lalu untuk mengubah segalanya. Bersamaan dengan itu, ia mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan api dan seluruh penjara dewa-dewa jahat berada dalam kendalinya. Di penjara ini, waktu berhenti dan ia bisa menyimpan makanan. Tanpa khawatir akan membusuk, bahkan menyimpan hewan dan tawanan tanpa takut mereka melarikan diri atau kelaparan. Mari cari tahu bagaimana semua ini bermula. Bulan darah terbit di atas reruntuhan kota, di sisa-sisa metropolis yang hancur, karakter utama kita, Xian, telah dipukuli hingga berdarah-darah. Di kejauhan, para iblis mengamuk tanpa sedikit pun belas kasihan pada populasi. Langkah kaki mereka yang kuat dan anggota tubuh yang perkasa menghancurkan gedung-gedung pencakar langit, merobek beton seperti kertas. Di bawah komando iblis itu terdapat pasukan zombie, monster mayat hidup yang lapar akan daging manusia. Beberapa penyintas yang tersisa mencoba lari demi nyawa mereka, dengan putus asa berpegang pada harapan yang hampir sirna. Pemuda kita terus diinjak dan ditendang saat ia tak berdaya. Seorang penyihir terkekeh melihat kemalangannya. Ia kemudian mulai menyiram tubuh Xian yang terluka dengan bensin, membasahi setiap jengkal tubuhnya. Penyihir dan penjahat berjubah itu mengucapkan salam perpisahan yang sarkastik sambil memamerkan harta curian mereka. Penjahat berjubah itu mencuri benda paling berharga milik Xian, yaitu token 6 neraka besar. Ia menatap pria yang ia anggap sebagai sahabat karibnya itu saat bensin terasa perih di luka-lukanya yang terbuka. Satu-satunya kekhawatiran Xian hanyalah keselamatan adik perempuannya yang hilang. Penjahat itu mengaktifkan token tersebut, memanggil kekuatan beruang raksasa yang mengenakan tengkorak korbannya sebagai kalung. Penjahat sombong itu mengaku bahwa adik perempuan Xian yang manis sudah diseret ke tempat peristirahatan yang menyedihkan karena dianggap sebagai pengganggu. Setidaknya darah murninya masih cukup berguna untuk hal lain. Begitu murka dirinya, Xian tidak punya kekuatan untuk berdiri, apalagi melawan. Para penyintas yang mundur menatap penjahat itu dengan penuh harap. Mereka mengenalnya sebagai Si Jun, pengguna kemampuan terkuat yang diberkati oleh para dewa. Saat Si Jun memeluk penyihir itu dan terbang pergi, ia meninggalkan Xian dengan hadiah perpisahan yang menyakitkan, sebuah pemantik api yang dinyalakan untuk membakarnya hidup-hidup. Iblis raksasa itu terus melakukan penghancuran sampai ia bertemu dengan beruang raksasa yang dipanggil. Terlepas dari ikatannya, hewan raksasa itu bergulat dengan iblis pucat tersebut. Itu adalah pertarungan kaiju yang sesungguhnya. Pada saat yang sama, tubuh Xian ditelan oleh kobaran api. Ia mengertakkan gigi menahan sensasi menyakitkan saat kulitnya terbakar hingga menjadi abu, sementara ia dengan putus asa berharap untuk mengulang waktu. Xian bersumpah bahwa jika kehidupan setelah kematian itu ada, ia pasti tidak akan membiarkan mereka yang menyakitinya lolos begitu saja. Didorong oleh kebencian dan penderitaan, mata kanannya menyatu dengan api saat ia mendengar suara main-main yang mengabulkan keinginannya. Detak jantungnya melambat hingga hampir berhenti, dan dengan satu dorongan terakhir, aliran waktu berbalik. Kekuatan api menyatu di matanya saat rasa sakit fisik dan emosional yang dirasakannya tercetak dalam jiwanya. Xian terbangun. Dalam kenyamanan tempat tidurnya sendiri, berkeringat akibat apa yang tampak seperti mimpi buruk yang panjang dan panas. Luka-luka dan bekas bakarnya telah hilang. Mungkinkah suara yang ia dengar di ambang kematian itu nyata? Ia menggeledah tempat tidur dan menemukan ponselnya. Ia melihat tanggal 1 Juli 2028, 3 hari penuh sebelum kiamat dimulai. Mengenakan baju, ia berlari ke kamar mandi untuk menyadarkan diri dan mencoba memahami apa yang baru saja ia alami. Ia masih tidak percaya bahwa semuanya telah dimulai kembali. Ia merasa normal dan sehat. Satu-satunya perbedaan adalah perubahan pada mata kanannya. Warnanya berubah menjadi emas pucat berkat benih api yang tertanam di dalam dirinya saat ia terbakar hingga tewas. Xian dengan cepat menenangkan diri dan beradaptasi dengan situasi dengan sangat cepat. Ia bersiap-siap dan pergi keluar pintu. Ia mengambil langkah pertamanya keluar dan mengamati pemandangan. Lingkungannya tidak terlalu indah untuk dilihat, tetapi semuanya akan tampak jauh lebih buruk dalam 3 hari ke depan. Kiamat akan tiba dan akan mengubah banyak manusia menjadi zombie bersamaan dengan kedatangan dewa-dewa asing. Beberapa manusia akan membangkitkan kekuatan untuk membela diri, namun perlawanan pada akhirnya akan sia-sia. Kota-kota akan berubah menjadi neraka, dikuasai oleh iblis dengan sedikit penyintas yang berjuang memperebutkan sumber daya terbatas untuk bertahan hidup. Pacarnya, sang penyihir Ruolan, dan sahabatnya, si pengkhianat Si Jun, akan mengkhianatinya tanpa ragu sedikit pun. Berbicara tentang iblis, Ruolan mulai meneleponnya. Xian mengangkat telepon dan suara melengking itu segera terdengar. Ia mengkritik Xian karena tidak langsung menjawab, bertanya apakah dia mencoba untuk putus. Ruolan selalu seperti ini. Setiap kali ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai keinginannya, ia mengancam untuk mengakhiri hubungan. Dulu, dirinya yang bodoh dan menyedihkan akan dengan cemas dan putus asa mencoba menenangkannya, tetapi sekarang, ia tidak peduli sedikit pun. Ia hanya menjawab terserah, yang membuat sang penyihir bingung. Ia mengharapkan Xian memohon pengampunan seperti anak anjing. Bagaimanapun, Xian tetap pada pendiriannya, akhirnya memutuskan hubungan dengan penyihir itu. Ia lelah dengan kelicikannya. Ia tidak ingin lagi menjadi pelayan yang dimuliakan. Ia menutup telepon dan menyimpan ponselnya di saku, mendapatkan sedikit kedamaian. Xian tahu bahwa ia harus bergegas dan mengurus urusannya dengan waktu yang terbatas. Kembali di rumah Ruolan, ia dengan marah melempar ponselnya setelah sambungan diputus sebelum ia bisa mulai mengumpat Xian. Anjingnya itu berani menutup telepon dan memblokirnya begitu cepat. Sang penyihir dan Si Jun baru saja selesai berhubungan badan. Ia bertanya apakah Xian akhirnya mengetahui tentang perselingkuhan mereka, tapi itu seharusnya tidak mungkin. Ruolan telah memegang kendali atas pecundang itu, yang tidak pernah
membangkang perintah dan permintaannya. Si Jun hanya tertawa. Ia tidak peduli sedikit pun. Ia lebih khawatir tentang pesan yang dikirim ayahnya tentang mengumpulkan beberapa pusaka keluarga kuno yang dipenuhi energi spiritual karena sesuatu yang besar mungkin akan segera terjadi. Ruolan ingat pacar pecundangnya itu berbicara tentang token pusaka keluarga sebelumnya. Ia teringat bahwa artefak tua yang jelek itu saat ini dimiliki oleh Xion, adik perempuan Xian. Ruolan yakin bahwa anjingnya itu akan selalu kembali padanya untuk meminta maaf. Pada saat itu, ia hanya akan meminta token tersebut. Terpuaskan oleh kecerdikannya, si Jun menindih penyihir itu dan mereka melanjutkan permainan mereka. Token yang baru saja mereka bicarakan hanyalah lempengan antik yang tidak terawat. Xian telah bergegas menempuh jarak 30 km dengan taksi ke sekolah adiknya untuk meminta token itu, meninggalkan pekerjaan hariannya. Xion bertanya ada apa dengan matanya dan ia menolak menjelaskan. Ia hanya bertanya kepada adik perempuannya apakah dia mempercayai kakaknya. Mereka sangat dekat sejak kecil, jadi tentu saja dia mempercayainya. Keduanya selalu mengandalkan satu sama lain saat tumbuh dewasa. Jika ada satu orang yang sangat dipercayai Xion, itu adalah kakaknya. Ia tahu bahwa semua yang dilakukan kakaknya adalah untuk kebaikannya sendiri. Karena itu, Xian memintanya untuk mengemasi barang-barangnya dan segera ikut dengannya. Ia menurut dan meminta waktu 2 jam untuk menyiapkan barang-barangnya. Xian ingin tahu mengapa ia bahkan tidak meminta penjelasan lebih lanjut. Seperti yang dikatakannya, Xion mempercayai kakaknya lebih dari siapapun di dunia. Ia mengamati adiknya berlari untuk mengemas barang-barangnya. Ia bersumpah bahwa kali ini, ia akan memastikan Xion aman dan sehat. Untuk melakukan itu, ia membutuhkan pusaka keluarga yang tergeletak di telapak tangannya. Yang bisa ia ingat hanyalah si Jun yang membuka semacam portal dan memanggil binatang raksasa menggunakan benda berkarat itu. Ia bertanya-tanya bagaimana ular itu berhasil melakukan prestasi mistis seperti itu. Tiba-tiba, benih api di mata emasnya melesat keluar dan mengenai permukaan token tersebut. Panas dari api melelehkan permukaan yang berkarat dan mengungkapkan bentuk asli token tersebut. Ini adalah artefak kuno yang terhubung ke 6 neraka besar. Xian tiba-tiba tersedot ke dalam lubang cacing, melakukan perjalanan ke dalam dimensi terpisah token tersebut. Portal itu akhirnya memuntahkannya ke alam yang sama sekali berbeda yang dipenuhi dengan kegelapan abadi. Di tengahnya terdapat menara raksasa dengan rantai merah yang tak terhitung jumlahnya, yang terikat ke segala arah. Ia bahkan tidak bisa menemukan kata-kata untuk menjelaskan apa yang ia lihat. Di dalam menara itu terdapat banyak monster dan iblis dari segala era yang terkunci dan putus asa untuk keluar. Mereka semua menatapnya dengan tatapan tajam saat ia turun ke pintu masuknya. Monster dan iblis mencoba menakutinya dengan geraman dan tatapan mereka, dan itu sangat efektif. Kemudian, cobaan petir menyambar menara dengan kekuatan yang luar biasa. Petir itu tampaknya mengincar monster yang berani mengintimidasi Xian. Masing-masing dari mereka menderita kematian yang menyakitkan saat kekuatan destruktif itu memutilasi tubuh mereka yang mengerikan. Cobaan destruktif itu terus berkecamuk, tampaknya terhubung ke Xian sendiri. Kekuatan misterius sedang menekan monster-monster di menara. Saat itu juga, ia mendengar suara main-main yang sama seperti yang ia dengar sebelum nyawanya dicabut sebelum waktu berbalik. Bibir entitas misterius itu melengkung menjadi senyuman, memperlihatkan taringnya. Kewaspadaan Xian segera meningkat dan ia menatap makhluk humanoid di depannya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Sudaji, rubah ekor 9 yang cantik. Ia memberikan salam hormat kepada Xian, sipir penjara neraka yang baru. Anda lihat, puluhan ribu tahun yang lalu, Kaisar Abadi mengumpulkan 12 dewa untuk bersama-sama menempa menara penekan iblis. Produk jadinya dijuluki 6 neraka besar, mimpi buruk bagi setiap kejahatan yang ada di luar sana. Sepanjang zaman, segala macam binatang buas, monster, dan iblis yang kuat dikurung karena dosa-dosa berat mereka di menara hukuman tanpa akhir. Mereka menderita siksaan petir surgawi yang membakar jiwa siang dan malam. Token pengampunan di tangan Xian adalah satu-satunya kunci yang bisa membuka pintu ke tempat yang menakutkan ini. Itulah mengapa Sudaji menyebutnya sebagai sipir baru. Karena ini adalah pengalaman pertamanya di tempat ini. Rubah itu mengundangnya untuk masuk dan memeriksa para tahanannya. Ia berjanji akan memberinya laporan yang lebih rinci tentang tempat itu. Saat mereka berjalan masuk, penasaran dan tertarik dengan apa arti semua ini, Xian menerima undangannya. Ia berjalan menuju pintu yang tidak menyenangkan itu seolah-olah ia tidak akan rugi apa-apa. Segera setelah ia masuk, ia disambut oleh jalinan energi kekerasan yang memantul di sekitar lantai pertama. Sudaji memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap gelombang yang menari-nari itu. Seolah-olah secara naluriah, mata emasnya menyala saat memanggil jejak api yang tampaknya memiliki kesadaran yang melindunginya dari energi jahat. Sudaji terkesan dengan betapa efisiennya ia menangani kejutan pertama menara itu. Ia mengidentifikasi api di matanya sebagai benih api bawah tanah. Itu pasti katalis yang membuatnya. Mungkin untuk memulai kembali hidupnya setelah kematian di dunia bawah. Sudaji juga mengaku bahwa ia menghubunginya saat hidupnya memudar. Ikatan antara rubah dan keluarga Xian berjalan sangat dalam. Ia telah menjadi roh pembimbing 6 neraka besar untuk waktu yang lama sekarang, dan ia tidak tahan melihat Xian dibunuh oleh penjahat yang menyedihkan. Keputusasaan dan kemarahan pada saat kematian pasti telah membangkitkan kemampuan apinya, memicu benih api bawah tanah. Ia hampir tidak perlu melakukan apa-apa. Itu satu pertanyaan besar terjawab. Sekarang kiamat semakin dekat, sekali lagi ia tidak akan menjadi tidak berguna dan tidak berdaya seperti dulu. Kali ini, ia bertekad untuk melakukan segalanya dengan cara yang berbeda. Ingin tahu lebih banyak tentang menara ini, Xian meminta Sudaji untuk memimpin jalan. Ia menjelaskan
menjelaskan bahwa 6 neraka besar dibagi menjadi 5 lapisan berdasarkan kekuatan jiwa Xian. Pintu ke lantai lain akan menyala, yang mewakili batasnya saat ini. Semakin tinggi ia bisa pergi, semakin kuat makhluk yang di penjara yang bisa ia temui, jadi ia harus meningkatkan kekuatan jiwanya dengan cepat untuk menghadapi mereka. Saat ini, hanya bagian satu yang menyala dan satu-satunya area yang dapat diakses adalah yang ada di lantai dasar. Di balik sel penjara ada sosok yang menakutkan dan familiar. Itu adalah binatang raksasa yang sama yang dipanggil dan ditunggangi Si Jun di kehidupan sebelumnya. Keingintahuan menguasai Xian dan mereka berjalan terlalu dekat ke sel penjara, membangunkan monster itu saat ia meraung dengan seruan peran yang mengerikan. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya hingga ke inti jiwanya. Binatang buas itu mulai bertingkah seperti hewan peliharaan yang lucu. Tampaknya senang melihat sipir penjara yang baru. Ia memuji Xian karena masih muda dan menjanjikan. Lagi pula, para tahanan menara telah menunggu sipir baru tiba selama ribuan tahun. Binatang itu bahkan menawarkan jasanya jika Xian membutuhkan sesuatu. Beruang hitam yang tak tahu malu itu bahkan mencoba mencuri ciuman sebelum ditendang oleh Sudaji karena berani mendekati sang sipir. Ternyata rubah itu hanya ingin menjadi yang pertama menjilat Xian dengan penuh kasih. Ia tidak ingin ada persaingan untuk mendapatkan perhatian sipir. Ia mengeluh bahwa Raja Iblis berusia ribuan tahun ini hanya dipenjara selama beberapa ribu tahun dan sudah berubah menjadi anjing yang haus perhatian. Tapi tidak semua orang seperti beruang hitam. Beberapa tahanan tidak menyetujui sipir muda yang hanya mengandalkan tokennya. Iblis berbentuk burung yang terikat itu lebih suka disambar petir surgawi selama 1000 tahun lagi daripada bersujud di depan anak itu. Memperhitungkan Sudaji dan iblis beruang hitam, sepertinya menara itu menampung makhluk legendaris dalam jumlah yang tak terhitung. Xian membiarkan matanya berkelana sampai tertuju pada tetangga sebelah beruang hitam itu. Ia bisa melihat tubuh berotot dengan sayap iblis yang terpasang. Iblis itu berbalik, memperlihatkan wajah humanoidnya dengan paruh yang tajam. Ia mengenali iblis itu dari cerita dan mitos kuno, Dewa Petir Lei Jinji. Sudaji memuji sipir karena langsung mengenali tahanan lain dalam sekejap. Ia mengklarifikasi bahwa di dunia ini, monster diberi peringkat sebagai prajurit, jenderal, komandan, raja, orang bijak, dan seterusnya. Karena Xian hanya memiliki akses ke tingkat rendah menara, ia hanya bisa melihat penjahat tingkat jenderal. Semakin kuat ia menjadi dan semakin tinggi ia pergi, semakin kuat tahanan yang bisa ia temui. Dikatakan bahwa lapisan paling atas bahkan menampung penjahat abadi tingkat orang bijak. Sudaji pernah mendengar Nyonya Nua mengatakan tentang bagaimana mereka pernah menahan makhluk tingkat dewa di menara, tapi mereka telah hilang di telan pasir waktu. Rubah itu mendesak sipir muda untuk bekerja keras dan naik pangkat untuk mengendalikan seluruh penjara. Xian merasa sangat kewalahan oleh skala tanggung jawab ini. Menara ini lebih tangguh daripada apapun yang bisa dibayangkan pikirannya. Binatang tingkat jenderal di tingkat terendah sudah cukup kuat untuk menyebabkan kehancuran yang sangat besar. Dengan kekuatan mereka, tahanan di lantai atas pasti merupakan mimpi buruk yang mengakhiri dunia. Tapi tidak peduli kekejian apa yang dikunci di atas, mereka semua hanya akan menjadi tahanan di bawah kendali sipir di masa depan. Dalam kiamat yang akan datang, ia memiliki potensi untuk menjadi yang terkuat. Dengan kekuatan jiwanya yang kecil, ini adalah sejauh yang mereka bisa pergi untuk saat ini. Xian harus menyerap lebih banyak kekuatan jiwa untuk menyalakan lebih banyak ruangan dan naik tingkat. Sudaji juga menjelaskan bahwa kekuatan jiwa berbeda dari kemampuan yang dibangkitkan. Kemampuan dapat diperkuat dengan menyerap inti kristal dari zombie dan mutan. Kekuatan jiwa, di sisi lain, hanya dapat diperoleh dengan membunuh dewa. Dalam 3 hari, ketika dewa-dewa itu turun ke bumi, perburuannya akan resmi dimulai. Sebelum membasmi dewa-dewa itu, ia perlu membuat semua persiapan yang diperlukan. Xian mendapati dirinya berada di jalan antik yang sibuk. Di kehidupan sebelumnya, seseorang menemukan tali pengikat abadi dari salah satu kios dan menjadi pengguna kemampuan yang kuat. Pada titik waktu ini, harta karun itu seharusnya masih dijual di jalan ini. Untungnya, energi yang memancar dari pajangan antik itu tidak bisa lolos dari pandangan benih api bawah tanah miliknya. Secara kebetulan, kepala keluarga Song dan ayah dari Si Jun, Song Tian, juga berkeliaran di jalanan untuk berbelanja dengan penatua Hang, penilai barang antik kepercayaannya. Song Tian melihat Xian sedang melihat-lihat kios. Bingung karena pemuda itu tertarik pada barang dagangan, ia ingat telah mengingatkan putranya untuk memilih teman yang berguna dengan satu atau lain cara, dan Si Jun meyakinkannya bahwa Xian hanyalah pria yang setia secara bodoh dan mudah dimanipulasi. Song Tian tidak terlalu memperhatikan pemuda itu dan melanjutkan pencarian mereka untuk barang antik yang berharga. Penatua Hang meyakinkannya bahwa dengan matanya yang jeli, mereka bisa mendapatkan hasil yang layak. Sayang sekali sebagian besar barang antik yang dipajang tidak berguna. Song Tian baru saja kembali dari upacara pemujaan leluhur di mana ia bermimpi tentang leluhurnya yang menyuruhnya mencari artefak kuno. Ia tidak tahu untuk apa, tetapi ia memutuskan untuk mencobanya. Tiba-tiba, penatua Hang bersinar melihat labu yang diikat ke pintu salah satu toko antik. Orang tua itu segera berlari untuk mengambilnya, tetapi orang lain sudah mendapatkannya. Pemilik toko senang menemukan pelanggan lain yang mudah tertipu yang bisa ia tipu, tetapi pelanggan yang mudah tertipu itu adalah Xian. Pemilik toko mengeluarkan sesuatu tentang labu yang merupakan artefak dari dinasti Ming. Ia menetapkan harga 10.000 dan Xian segera mundur melihat label harga yang begitu mahal. Pemuda itu berpura-pura memeriksa labu
itu untuk mencari kerusakan atau keanehan. Ia berargumen bahwa labu itu retak dan diikat dengan tali murah yang rusak. Xian mulai menawar barang antik itu dengan menetapkan harga maksimal 100 yen. Pemilik toko segera merampas labu itu dari tangannya dan menyuruhnya pergi. Pada saat itu, Penatua Hang dan Song Tian menyerbu untuk memeriksa barang antik itu sendiri, tidak tahu bahwa Xian telah mendapatkan harta karun itu secara gratis. Itu adalah tali merah jelek yang diikat di sekitar labu. Tidak ada yang mengira bahwa tali kecil yang tidak mencolok itu akan menjadi sangat berharga di hari-hari mendatang. Itu adalah harta karun magis yang dijuluki sebagai tali pengikat abadi. Ia hanya bisa melihatnya berkat penglihatan benih api bawah tanah miliknya. Dengan tenang menyimpan harta karun magis itu di sakunya, ia memutuskan untuk tetap berada di sekitar untuk bersenang-senang dan melakukan sedikit trolling. Di kehidupan sebelumnya, adik perempuannya ditangkap oleh keluarga Song setelah mencuri token tersebut. Mereka menggunakannya sebagai pengorbanan darah untuk ritual jahat. Kali ini, kakaknya bertekad untuk membuat seluruh klan Song membayar. Penatua Hang memverifikasi bahwa labu itu memiliki aura spiritual samar yang berasal dari zaman kuno. Ia pasti merasakan kekuatan sisa dari tali itu. Mempercayai penglihatan orang tua itu, Song Tian menanyakan harga labu itu. Xian sedikit menyela dan menarik perhatian paman Song dengan sapaan sopan. Song Tian membalas sapaan itu dan berbasa-basi. Pengusaha cerdik itu bahkan mengangkat topik tentang pusaka kuno yang dimiliki Xian, mengatakan bahwa ia ingin berbicara tentang kemungkinan memperolehnya nanti. Menanggapi proposal berani itu, Xian mengeraskan suaranya dan menyebut nama Song Tian yang kaya dengan sekeras siang. Ia bisa untuk menarik perhatian semua orang. Ia dengan tegas menyiratkan bahwa paman Song pasti mencoba membeli sesuatu yang sangat berharga. Dengan jalanan yang penuh dengan penggemar yang mencoba mencari kekayaan di jalan antik, kerumunan fanatik dengan cepat mengelilingi kios dan melihat Penatua Han yang terkenal, sang penilai. Hiena lapar itu dengan cepat menawarkan harga awal yang lebih tinggi daripada 10.000 untuk labu tersebut. Song Tian merasa terganggu oleh perang penawaran yang terjadi, menegaskan bahwa ia menemukan harta karun itu terlebih dahulu. Tawaran itu dengan cepat mencapai 20.000. Para penggemar barang antik menaikkan harga menjadi 50.000 dalam sekejap mata saat pemilik toko mendorong perang penawaran untuk mengisi kantongnya. Pada akhir lelang yang brutal, Song Tian harus membayar 70.000, lebih dari harga permintaan. Ia seharusnya mendapatkan kemungkinan harta karun untuk hanya 10.000, tetapi akhirnya membayar terlalu mahal karena aksi Xian. Pemuda itu tetap tinggal untuk berbicara dengan Song Tian tentang pusaka keluarganya. Paman Song tetap sopan dan meminta pemuda itu untuk melihat token tersebut. Ia dengan cepat mengeluarkannya dari sakunya dan dengan sukarela membiarkan mereka melihatnya dari jauh. Penatua Han sudah bisa mengatakan bahwa token itu adalah harta karun yang nyata dan ia ingin melihat lebih dekat untuk mengonfirmasi. Xian dengan cepat memasukkan kembali token itu ke sakunya dan menolak permintaan mereka untuk melihat lebih dekat. Song Tian mencoba memohon pada persahabatan pemuda itu dengan putranya, meminta bantuan untuk paman lamanya yang terkasih. Xian menegaskan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan si Jun lagi dan jika tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, ia akan pergi. Akhirnya, Song Tian menawarkan kompensasi hanya untuk memeriksa artefak tersebut. Xian mengeluarkan ponselnya, menunjukkan ID PayPal-nya, dan meminta 10.000 untuk pemeriksaan 1 menit. Ia bisa memberi mereka 5 menit untuk melihat lebih teliti dengan imbalan 50.000. Song Tian mengertakkan gigi dan menyerah. Bro benar-benar ditipu di sana-sini. Paman Song dengan enggan mentransfer uang tersebut dan pemuda itu melemparkan token tersebut kepada Penatua Hang. Sementara orang-orang bodoh itu memeriksa setiap sudut artefak, Xian sudah sibuk menghabiskan uangnya. Ia memesan stok air dan makanan yang cukup karena ada sel kosong di penjara 6 neraka besar, jadi ia bisa menyimpan persediaannya di sana. Sudaji menginformasikan kepadanya bahwa barang apapun yang ditempatkan di dimensi terpisah tidak akan berubah. Ia bahkan bisa menyimpan beberapa hewan hidup di sana, jadi ia meminta beberapa ayam untuk camilan. Bagaimanapun, dia adalah rubah. Ia membeli begitu banyak persediaan penting mulai dari bahan mentah hingga bahan yang mudah rusak sehingga para pedagang mungkin mengira ia sedang memulai pertanian. Tidak butuh waktu lama baginya untuk kehabisan dana. Uang benar-benar cepat habis akhir-akhir ini. Setelah 5 menit, ia bertanya kepada dua tua itu apakah mereka ingin membeli perpanjangan waktu. Tetapi Song Tian sudah terjual. Ia ingin membeli token itu untuk dirinya sendiri. Ketika pemuda itu menjawab bahwa ia terbuka untuk menjualnya, orang-orang tua itu bersinar dengan kegembiraan, tetapi titik harga yang ia tetapkan terlalu tinggi. Xian memulai negosiasi pada 10 juta. Kegembiraan di wajah mereka beberapa detik yang lalu menghilang. Xian dengan cepat mengambil kembali token itu dan menegaskan bahwa itu adalah pusaka yang telah diwariskan melalui keluarganya selama ribuan tahun. Ia percaya bahwa 10 juta adalah harga yang adil, tetapi ia hanya memberi mereka penawaran yang tidak realistis. Dengan mengatakan itu, ia pergi. Penatua Han percaya bahwa token itu adalah barang antik asli, tetapi seharusnya hanya bernilai sekitar 500.000. Penilai tua itu percaya bahwa ia bisa mendapatkan token itu seharga 100.000 jika mereka bernegosiasi, tetapi Song Tian sudah selesai dengan metode yang masuk akal. Ia berterima kasih kepada Penatua Hang atas bantuannya dan memintanya untuk pergi. Raja bisnis yang kejam itu menelepon putranya, si Jun, dan memerintahkannya untuk mengumpulkan beberapa anggota klan untuk menemukan Xian dan adiknya. Ia menginginkan token dan saudara-saudara itu dalam keadaan utuh. Bocah itu berani mengacaukannya sepanjang hari. Sebagai balasan
balas dendam, ia akan melakukan seperti yang diminta leluhurnya dan menyiapkan darah gadis muda untuk pengorbanan. Xion kebetulan menjadi kandidat yang sempurna. Xian sudah tahu bahwa Song Tian sedang merencanakan balas dendamnya yang menjijikan. Inilah tepatnya yang ia harapkan. Ia bahkan menyesal tidak memeras lebih banyak uang dari bajingan itu. Xian baru saja mulai menagih hutang atas pelanggaran keluarga Song. Pemuda itu langsung pergi ke asrama adik perempuannya dan menemukan Xion menunggunya di luar. Ia sudah berkemas dan siap untuk. Setelah mengambil koper adiknya, ia bersiap untuk pulang ke rumah sebelum seorang wanita cantik berambut platinum berlari menghampiri untuk menghentikan mereka. Wanita itu tampak berantakan seolah telah berlari sangat jauh. Dia adalah wali kelas Bai Yansun, Nona Bei, yang dengan napas terengah-engah bertanya mengapa Xion tiba-tiba meninggalkan sekolah padahal ada ujian penting. Ujian keesokan harinya itu sangat krusial bagi masa depannya. Namun Xiayan memperkenalkan diri dan mengaku bahwa dialah yang menarik adiknya keluar untuk cuti sementara. Nona Bei bersikeras bahwa Xion adalah murid terbaik di kelasnya. Dia tahu orang tua mereka telah tiada dan Xiayanlah yang mengurus adiknya, sehingga Nona Bei berharap Xiayan bisa menjadi wali yang bertanggung jawab. Ia menolak membiarkan murid paling menjanjikannya pergi tanpa alasan valid, karena Nona Bei yakin Xiayan sedang menghancurkan masa depan cerah adiknya. Guru yang penuh semangat itu percaya bahwa selama bumi belum meledak, Xion tidak boleh mengambil cuti ini untuk alasan apapun. Nona Bei segera menyadari bahwa kata-katanya mungkin terlalu kasar. Meski merasa tidak enak karena mencampuri urusan keluarga, ia tetap bersikeras agar Xion melanjutkan pendidikannya. Namun Xian menanggapinya dengan tenang. Ia berterima kasih karena Nona Bei telah memperhatikan kepentingan adiknya, dan sebagai bentuk balas budi, ia memberikan saran berharga dengan nada serius agar sang guru segera mengumpulkan stok logistik. Ia menyarankan untuk menyetop makanan, air, obat-obatan, dan senjata sebanyak mungkin, terutama persediaan obat pereda nyeri untuk melewati masa-masa sulit yang akan datang. Nona Bei terkejut dengan implikasi suram tersebut, seolah-olah Xian mengatakan dunia akan segera berakhir, dan sementara sang guru terdiam 1000 bahasa, kakak beradik itu pun pergi. Sesampainya di rumah, Xion bertanya apa rencana kakaknya sekarang, karena dia tahu sang kakak pasti sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Xian mengakui akan ada perubahan drastis dalam beberapa hari ke depan dan bersumpah akan melindunginya sekuat tenaga. Lalu ia memasangkan liontin pusaka itu ke leher Xion sebelum ia pergi keluar sebentar. Ia meminta adiknya untuk tidak membukakan pintu bagi siapapun, dan Xion yang ceria berjanji akan menyiapkan makanan lezat saat kakaknya kembali. Liontin di lehernya memungkinkan Xiayan merasakan keberadaan adiknya kapan saja. Namun untuk sekarang, ia butuh dana tambahan secepat mungkin. Saat keluar dari lift, ia melihat wanita licik itu sedang menunggunya di lobi. Wanita itu sedang menelepon seseorang, membicarakan kakak beradik itu dengan nada marah. Di seberang sana adalah si ular Shujun yang menyuruh Ruolan untuk menahan si pecundang itu. Melihat Xiayan akhirnya muncul, penyihir itu mencoba menggunakan pesona wanitanya dan mengajak Xiayan makan camilan malam bersama Shujun seperti dulu kala. Xian tidak ingin membuang napas dengan wanita ini sehingga ia langsung mendorongnya menyingkir. Namun Ruolan sangat gigih atau mungkin tidak tahu malu. Dia meraih lengan Xian dan bertanya apakah mereka benar-benar putus setelah semua yang dilalui. Mengira Xian hanya cemburu kekanak-kanakan sehingga dia rela datang jauh-jauh menemuinya. Xian mendorongnya sekali lagi. Membayangkan pernah menjalin hubungan dengannya saja sudah membuatnya mual, dan ia memperingatkan Ruolan untuk menjauh selamanya. Ruolan pun mulai menyerang dengan menyebutnya tidak tahu berterima kasih. Namun kata-katanya tidak lagi berpengaruh. Xian keluar dari gedung meninggalkan penyihir licik yang egonya hancur itu. Xian mengayunkan sertifikat rumahnya di udara dan mengatakan akan menjualnya. Ia membuat Ruolan panik karena ia berharap mendapatkan rumah itu setelah mereka menikah nanti. Tidak hanya akan menjualnya, Xian bahkan berniat menjualnya jauh di bawah harga pasar. Sebuah perilaku yang tidak masuk akal bagi Ruolan karena Xian mulai berani melawan. Rumah di lokasi utama itu bernilai setidaknya 3 juta, dan karena itu adalah tujuan akhirnya mendekati Xian. Ruolan kembali bersikap lembut dan menanyakan harganya. Xian ingin menjualnya seharga 1 juta saja agar prosesnya cepat. Ruolan terperangah dan mengira Xiayan sedang dalam masalah besar sehingga harus menjual rumah untuk melunasi utang. Xian terus memancingnya dengan prospek harga murah tersebut. Ruolan ingin membelinya sendiri namun tidak memiliki cukup dana saat itu juga. Dia hanya bisa memberikan 300.000 di muka dan sisanya menyusul. Namun Xian menolaknya karena ia tidak mencari rencana cicilan melainkan uang tunai dalam jumlah penuh. Ruolan mempertimbangkan situasi. Ia tahu Shujun akan menghabisi kakak beradik itu sehingga Xiayan akan segera mati, dan uang 1 juta itu akan kembali padanya nanti. Dia hanya perlu menipu Xian untuk menyelesaikan transfer properti tersebut. Akhirnya sang penyihir menyerah, setuju dengan kesepakatan itu, dan mengajaknya ke kantor real estate secepatnya. Di kantor real estate, Ruolan menelepon ibunya untuk meminta sisa uang tunai, meyakinkan ibunya bahwa uang itu akan segera kembali tanpa masalah. Ibunya mengkritik Ruolan karena mengencani pria miskin hingga harus menghabiskan tabungan keluarga untuk membeli rumahnya. Namun Ruolan berusaha menahan amarah demi rencana besarnya. Dia masih berpikir bahwa Xiayan akan segera lenyap selamanya. Karena tidak sabar, Xian mendesak Ruolan untuk segera membayar agar ia bisa menandatangani dokumen properti tersebut. Ruolan merasa Xian sedang masuk ke dalam perangkap finansialnya, padahal dialah yang masuk ke dalam jebakan Xian. Karena saat kiamat tiba, properti tidak akan bernilai lagi. Tanpa 1 juta di tabungan pribadinya, Ruolan tidak akan punya apa-apa dan kehilangan kesempatan bertahan hidup. Sang penyihir tersenyum puas saat transaksi selesai dan mengajaknya merayakan di rumah. Kali ini Xiayan tidak menolak ajakannya. Saat matahari terbenam, Shujun dan anak buahnya mendekati bagian belakang gedung apartemen dengan senjata di tangan. Sebelum Xian kembali, mereka berniat naik ke atas untuk melakukan percakapan mendalam dengan adiknya. Xiun yang malang sedang rajin menyiapkan makanan untuk kakaknya tanpa tahu bahaya mengintai. Tanpa disadarinya, liontin pusaka yang ia kenakan mulai memancing
memancarkan energi aneh saat kelompok bandit pimpinan Shijun sudah berada tepat di depan pintu. Si bajingan Shijun mengetuk pintu dan memanggil Xiun, berharap gadis itu akan membukanya karena menganggap dia adalah teman kakaknya. Mendengar ketukan itu, Son menghampiri pintu namun tidak terburu-buru membukanya meskipun ia mengenali suara Shijun. Dia mengatakan kakaknya tidak ada di rumah dan bertanya mengapa Shijun datang ke sana. Shijun tertawa dengan gaya khasnya dan mengaku sudah tahu. Ia berbohong bahwa kakaknya sedang pergi membeli bahan makan malam sementara ia diminta pulang duluan. Kata-katanya terdengar meyakinkan bagi Son yang tidak tahu apa yang menantinya di balik pintu. Secara tidak sadar, ia hendak membuka pintu sebelum teringat peringatan keras kakaknya. Pesan kakaknya untuk tidak membukakan pintu bagi siapapun seketika membuatnya berubah pikiran karena ia lebih mempercayai kakaknya dibanding siapapun. Ia memberitahu Shijun bahwa dia harus menunggu sampai kakaknya kembali, yang membuat si bajingan itu murka. Topeng ramahnya luntur dan nadanya menjadi sangat kesal karena merasa tidak dipercaya. Dengan perilaku kasarnya, bajingan ini malah membuat keadaan memburuk karena Xiayun menjadi semakin yakin untuk tidak membukakan pintu sama sekali. Menyadari rencananya gagal, Shijun memutuskan menggunakan cara drastis. Salah satu temannya membawa kotak peralatan untuk membobol apartemen tersebut. Bagi mereka yang memiliki latar belakang kriminal, membobol kunci bukanlah hal baru, dan kunci seperti itu seharusnya bisa terbuka dalam hitungan menit saja. Sambil temannya membobol kunci, Shijun bertanya apakah simbol keluarga itu miliknya. Tanpa curiga, Xiun menjawab bahwa kakaknya baru saja memakaikannya, padahal pertanyaan itu hanya pengalih perhatian. Saat Xiun sedang teralih, mereka pun berhasil membobol pintu. Seketika segerombolan sampah masyarakat dengan pemukul bisbol menyerbu masuk ke dalam ruangan. Sangat berlebihan menyerang rumah seorang gadis yang tak berdaya. Mereka segera menangkap Xiun, dan Shijun mulai menghinanya dengan kata-kata yang sangat kasar. Shijun merasa seperti dewa karena kini ia memiliki relik yang diinginkan ayahnya sekaligus menyandera adik Xiayan untuk membuatnya berlutut dan memohon maaf. Setelah melepaskan diri dari cengkeraman bajingan itu, Xiun bertanya mengapa Shijun melakukan ini, karena setahunnya Shijun adalah teman baik kakaknya. Shijun tidak berniat menyembunyikan apapun lagi. Dengan senyum gila ia menjawab bahwa ia berteman hanya karena Xiayan adalah orang bodoh yang mudah dimanipulasi. Dia bahkan tidak menyembunyikan fakta bahwa dia telah melakukan banyak hal kotor yang rencananya akan ditimpakan kesalahannya kepada Xiayan sebagai kambing hitam. Xiun tidak percaya namun kenyataannya sangat kejam. Shijun terus menyombongkan perbuatan kejinya, termasuk hubungannya dengan kekasih Xiayan. Saat Shijun menyentuhnya, Xiun yang merasa jijik menuntut untuk dilepaskan, namun permohonannya malah dibalas dengan tamparan keras di wajah serta ancaman akan disumpal dengan kaos kaki. Teman-teman Shijun sama bejatnya dengan dia. Mereka mulai menanyakan umur Xiun dengan niat mesum sebelum tiba-tiba terdengar suara tawa seseorang yang misterius. Pemilik suara itu bertanya apakah mereka pernah mendengar tentang danau anggur dan hutan daging, dan seketika itu juga suasana di sekitar mereka mulai berubah secara magis. Beberapa saat kemudian, para pria bejat itu mendapati diri mereka berada di sebuah danau dengan kerumunan gadis-gadis cantik yang sangat memikat. Suasananya begitu indah sehingga mereka tidak lagi mempertanyakan bagaimana mereka bisa sampai di sana. Tempat itu benar-benar terasa seperti surga dunia pada pandangan pertama. Gadis-gadis itu memeluk mereka, memberi mereka daging, dan memanggil mereka raja. Saat ditanya apakah dagingnya enak, mereka menjawabnya sangat lezat. Segalanya tampak sempurna sampai suasana tiba-tiba berubah mencekam. Seorang gadis berambut putih dengan senyum bangga mengatakan bahwa daging yang mereka makan adalah daging mereka sendiri. Seketika gadis-gadis itu menghilang dan air danau berubah menjadi warna darah. Wajah angkuh perbajingan itu berubah menjadi ketakutan dan teror yang luar biasa. Tempat yang tadinya surga berubah menjadi neraka nyata. Sudaji yang menciptakan ilusi ini bertanya apakah mereka menyukai menunya sementara pikiran mereka terpenjara dalam penderitaan. Di dunia nyata, mereka meronta-ronta kesakitan tanpa menyadari bahwa hukuman mereka baru saja dimulai. Xian hanya memperhatikan dari pinggir tanpa memahami apa yang terjadi. Akhirnya para bajingan itu sadar kembali dalam keadaan ketakutan setengah mati melihat hantu tersebut tidak bisa membedakan mana ilusi dan mana kenyataan. Shijun bertahan lebih baik dari yang lain namun tetap tidak mengerti dari mana asal ilusi hantu ini muncul di hadapan gerombolannya. Meskipun mereka telah membunuh banyak jiwa tak berdosa, untuk pertama kalinya mereka merasakan ketakutan dan keraguan di depan gadis kecil ini, hingga Shijun mengira penyebabnya adalah liontin aneh itu. Shijun mengambilnya dan berteriak bahwa itu hanyalah sampah tua rusak yang tidak bisa membunuhnya. Namun kekuatan di dalam pusaka itu berpikir sebaliknya. Sebuah cakar muncul dari liontin tersebut dan memberikan luka dalam di wajah Shijun untuk menunjukkan siapa sampah yang sebenarnya. Bajingan itu menjerit kesakitan dan melepaskan liontin yang kemudian menggelinding tepat di kaki Xiayan yang baru saja kembali ke apartemennya. Pahlawan kita kembali tepat waktu untuk menghukum para kriminal itu secara langsung. Geng Shijun menyadari bahaya besar yang mengancam sebelum penyihir Ruolan muncul menuntut penjelasan. Begitu melihat Shijun terluka, Ruolan menghampirinya sementara anggota geng lainnya bersiap menyerang Xiayan agar tidak kabur membawa harta tersebut. Xiu memperingatkan kakaknya untuk berhati-hati. Merasa menang jumlah, para bajingan itu maju menyerang sekaligus dengan pemukul bisbol di tangan mereka. Namun pahlawan kita berdiri tegak tanpa rasa takut. Ada masalah kecil saat Jenderal Gagat menggunakan kekuatannya tanpa izin Xiayan hingga menghabiskan energi liontin. Jenderal beruang kesal karena tidak bisa muncul. Namun Xiayan malah senang karena jika dia muncul, rumahnya pasti akan hancur total akibat kekuatannya yang dahsyat. Apartemen ini terlalu kecil untuk makhluk sekuat itu, jadi Xiayan memutuskan
menangani para pecundang ini dengan kekuatannya sendiri melalui semburan api. Preman-preman yang terbakar itu tidak mengerti apa yang terjadi. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi kekuatan luar biasa yang seolah-olah memiliki kecerdasan sendiri. Tidak ada yang terbakar di ruangan itu kecuali tubuh para preman tersebut. Apinya sangat panas dan tidak bisa dipadamkan meski mereka berguling-guling di lantai. Air pun tidak mampu memadamkan api itu, dan nyala api baru padam setelah mereka semua tewas. Shijun dan Ruolan terdiam 1000 bahasa melihat kengerian tersebut. Shijun benar-benar ketakutan karena ia tidak menyangka Xiayan bisa menggunakan sihir. Ruolan yang ketakutan memohon agar Xiayan mengingat hubungan lama mereka sebagai teman dan kekasih. Namun Xiayan tidak berniat memberi ampun pada sampah seperti mereka yang telah berani menyandera adiknya dan mencoba mencuri pusaka keluarganya. Melihat pengkhianatan Ruolan yang membantu Shijun, Xiayan merasa muak. Shijun kemudian berpura-pura tidak bersalah sambil berbisik pada Ruolan untuk mengalihkan perhatian Xiayan. Shijun menyiapkan pisau di belakang punggungnya sementara Ruolan berpura-pura mengajak menikah dan bersedia memaafkan kemiskinan Xiayan demi cinta sejati. Satu-satunya yang ingin Ruolan ketahui adalah asal mula kekuatan tersebut agar dia bisa mencintai Xiayan selamanya. Namun semua itu hanyalah tipu muslihat murahan. Xian bisa melihat niat busuk mereka di balik sandiwara tersebut, sehingga ia bersiap untuk menghabisi mereka berdua saat itu juga tanpa keraguan sedikit pun. Aliran api dari matanya melalap pasangan busuk itu, membuat dunia sedikit lebih bersih sebelum kiamat benar-benar melanda seluruh permukaan bumi. Sambil menatap api, pahlawan kita menyadari bahwa kekuatannya ada untuk memurnikan dunia dari makhluk menjijikan seperti Shijun dan Ruolan yang akan ia hanguskan selamanya. Sementara itu di kediaman keluarga Song, seluruh klan berkumpul untuk menyaksikan pemimpin klan berbicara kepada arwah leluhur mereka di depan altar. Song membungkuk memohon agar leluhur memberkati keluarga mereka sehingga kekayaan mereka menjadi tidak terbatas dan tak tergoyahkan oleh apapun. Roh leluhur muncul dan menuntut artefak spiritual kuno serta darah gadis sebagai imbalan atas berkah yang diminta oleh pemimpin klan tersebut. Botol kuno yang dibeli Tuan Song dengan harga mahal ternyata tidak memuaskan sang roh karena leluhur menginginkan pengorbanan nyata dan artefak yang asli. Tuan Song menjanjikan bahwa Shijun akan segera tiba membawa gadis dan artefak tersebut. Namun roh itu murka karena harus menunggu keturunan yang tidak tahu berterima kasih. Ia memberikan peringatan bahwa kiamat dunia akan datang dalam 3 hari. Tuan Song yang terkejut langsung memerintahkan klannya untuk memborong air dan makanan. Jika kata-kata leluhur benar, maka dunia yang mereka kenal akan segera berakhir. Song juga mengutus asistennya untuk menjemput Shijun dan tawanannya secepat mungkin. Namun sebelum ada yang bergerak, gerbang kediaman hancur berkeping-keping saat Xiayan masuk dengan gaya epik sambil membawa sampah bernama Shijun. Tuan Song terkejut melihat putranya dalam kondisi mengenaskan. Dia tidak menyangka pecundang miskin seperti Xiayan berani melakukan hal tersebut dan menghancurkan kediamannya. Song segera memerintahkan seluruh klan untuk membunuh pemuda sombong itu, dan puluhan bandit langsung menyerbu ke arah pahlawan kita dengan beringas. Xian hanya menertawakan kebodohan mereka sambil menyiapkan salam api. Saat ia membuka mata, api meledak dan menandai setiap bandit dengan tanda maut. Pahlawan kita berjalan melewati barisan mereka tanpa hambatan karena api hanya membakar mereka yang mencoba menghalanginya, hingga ia berhadapan langsung dengan Song yang ketakutan. Di belakang Xian, sisa-sisa anggota geng menggeliat dalam kobaran api sementara pahlawan kita bersiap membuat penjahat utama membayar semua perbuatannya. Meski terpojok, Song tidak menyerah dan mengeluarkan kartu as terakhirnya yaitu sebuah pistol yang langsung ia tembakkan tanpa ragu ke arah Xiayan. Namun Xiayan menggunakan kemampuan kontrol apinya untuk meledakkan pistol itu tepat di tangan Song hingga kedua tangannya terluka parah akibat ledakan tersebut. Pahlawan kita tertawa dan memperingatkan agar tidak bermain dengan bubuk mesiu. Ia pun merasa puas dengan kekuatan api void level rendah miliknya yang sangat luar biasa. Ia bisa mengontrol 10 sumber api sekaligus. Namun saat Xiayan sedang berpikir, Song menggunakan kesempatan itu untuk mencapai altar dan meminta pertolongan leluhur. Roh leluhur tidak membiarkan pewaris terakhir keluarga Song hancur, sehingga ia menggunakan kekuatan apinya untuk menyerang Xiayan dengan serangan yang sangat dahsyat. Kekuatan api roh jahat itu begitu besar hingga membuat pahlawan kita menerima kerusakan cukup parah dan terpaksa mundur beberapa langkah untuk mengatur posisi. Di saat yang sama, luka-luka Tuan Song dan anggota klan lainnya sembuh seketika, mengembalikan kepercayaan diri mereka akan kekuatan leluhur yang tak terkalahkan. Kali ini Xiayan menghadapi lawan yang benar-benar tangguh, seorang dewa yang tidak ia duga akan dimiliki oleh keluarga Song sebelum hari kiamat tiba. Awalnya ia hanya ingin mencuri beberapa benda kuno dan mencari uang, namun ternyata situasinya menjadi jauh lebih rumit dan berbahaya dari yang ia bayangkan. Dewa yang marah itu berniat menghancurkannya, namun untungnya Xiayan berhasil menghindar dari pukulan pertama yang bisa saja berakibat fatal baginya. Sang dewa terus mencoba memukulnya seolah ia adalah seekor lalat. Tuan Song mulai merayakan kemenangan sebelum ekspresinya berubah menjadi keterkejutan yang luar biasa. Ternyata bocah kita selamat dan bahkan sedang menunggangi dewa tersebut. Sudaji menginformasikan bahwa dewa di hadapannya adalah roh api alami yang sangat kuat. Berkat dupa keluarga selama ribuan tahun, roh itu telah mengumpulkan banyak kekuatan jiwa dan hampir mencapai bentuk tubuh sejatinya di bumi ini. Jika Xiayan berhasil menangkap dan menyerapnya, ia akan mampu memperkuat kemampuan api serta kekuatan jiwanya secara signifikan meskipun risikonya sangat tinggi. Saat ini Liontinnya kekurangan kekuatan jiwa, namun jika ia berani mengambil risiko, ada peluang besar untuk meraih kemenangan telak atas roh tersebut.
tersebut. Sudaji menjelaskan bahwa untuk melakukannya, Xiayan harus mengekstrak kekuatan jiwanya sendiri dan memasukkannya ke dalam liontin kejahatan besar untuk memanggil bantuan tahanan. Xiayan menyadari risikonya. Jika ia gagal menangkap Dewa Api dan mati, maka tahanan yang ia panggil bisa melarikan diri dari penjara liontin tersebut. Sudaji menawarkan pilihan berisiko, namun Xiayan memilih jalan ketiga dengan menuangkan api neraka dari mata kanannya langsung ke dalam liontin pusaka tersebut. Sudaji terkejut. Xiayan menyatakan jika ia mati, api neraka akan menghancurkan liontin itu sehingga para tahanan tidak akan pernah bisa melihat cahaya matahari lagi selamanya. Sekarang para tahanan tidak punya pilihan selain melindungi Xiayan demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Tanpa ragu, Xiayan mulai membuka gerbang pemanggilan yang agung. Para tahanan di penjara bawah tanah mulai berteriak memohon untuk dikeluarkan. Namun kali ini Xiayan bertekad untuk memanggil iblis yang paling hebat. Blackbird segera bergegas keluar begitu pintu sel dibuka. Mengetahui sifat beruang itu, Sudaji berteriak memperingatkannya agar tidak membiarkan sipir penjara tewas. Begitu sampai di dunia nyata, Blackbird langsung menjatuhkan Dewa Api ke tanah yang jelas tak menyangka akan bertemu dengannya. Namun, yang terpenting, beruang itu sangat bahagia akhirnya bebas setelah sekian lama. Dia sangat senang melihat sinar matahari hingga mulai mengayunkan cakarnya dengan semangat. Namun, Shen segera menyadarkannya, kekuatan jiwanya tidak cukup untuk sesi penjodohan yang lama, jadi dia memerintahkan beruang itu untuk segera bertindak. Blackbird tidak membantah pahlawan kita dan menjawab bahwa dia telah membuat pilihan tepat saat memanggilnya. Dia menerjang ke arah Dewa Api dan mulai memukulinya. Dewa peringkat rendah itu tidak punya peluang. Semua usaha Dewa Api untuk melawan berakhir sia-sia, dia dikalahkan dengan memalukan tanpa mampu melakukan apapun. Terlebih lagi, tubuh sucinya telah melampaui batas, membuatnya mustahil untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Dia mencoba mundur, tapi Shen tidak membiarkannya. Menggunakan tali abadi, dia mengikat sang Dewa Api yang hanya bisa berteriak, "Panik, inilah kemenangan mutlak bagi pria kita." Leluhur keluarga Song yang kehilangan kekuatannya menjadi kegagalan besar, sama seperti keturunannya. Kini Tuan Song telah kehilangan semua harapan kemenangan dan jatuh ke tanah dengan tak berdaya. Namun, saat melihat tali yang mengikat leluhurnya, dia teringat di mana pernah melihatnya. Itu adalah tali yang sama yang diambil Shen dari artefak sebelum dia membelinya. Pahlawan kita hanya menertawakan pecundang kaya yang justru membantunya mendapatkan tali pengikat makhluk abadi secara gratis. Tuan Song yang malang tak punya pilihan selain menangis seperti anak kecil. Leluhur berharganya, yang kekuatannya telah dipupuk keluarganya selama ribuan tahun, kini menguap tepat di depan matanya. Pada akhirnya, sang leluhur, roh api raksasa, berubah menjadi kristal spiritual kecil, yang kini bisa dipegang Shen dengan satu tangan. Seluruh warisan keluarga Song kini berada dalam genggamannya. Kini setelah segalanya ada di tangan, pria kita menawarkan kesepakatan yang tidak bisa ditolak Tuan Song. Shi Jun ternyata masih hidup meskipun tergeletak tak berdaya, jadi Shen menawarkan untuk membiarkannya tetap hidup dengan syarat menyerahkan seluruh uang keluarga Song. Itu adalah serangan telak bagi pria serakah seperti Tuan Song, tapi dia tahu bahwa setelah kiamat tiba, uang itu tidak akan ada artinya. Pada akhirnya dia setuju, dan Shen menerima uang tersebut lalu pergi untuk segera menggunakannya. Shi Jun tidak percaya dengan apa yang terjadi, dia bahkan tidak bisa membayangkan menjadi miskin. Namun, Tuan Song menenangkannya, meyakinkan bahwa uang itu akan segera tak berguna. Dan hal terpenting adalah menyelamatkan dan mengumpulkan orang sebanyak mungkin. Kepada para bawahan yang tersisa, Tuan Song memerintahkan mereka untuk bungkam tentang apa yang terjadi di sini dan bergegas menjual aset mereka. Kemudian, mereka harus menukar semua uang yang diterima dengan beras dan air. Semua persediaan yang dibeli harus dibawa ke tempat perlindungan di bawah villa pedesaan Tuan Song. Di sana terdapat banyak ruang dan tumpukan senjata yang layak. Dia juga menginstruksikan mereka untuk menghubungi orang tua Huan dan memborong semua artefak kuno. Tuan Song sangat marah karena Shen adalah satu-satunya orang pertama yang mendapatkan kemampuan saat akhir dunia mendekat. Namun, dia percaya itu bukanlah akhir dunia jika semua anak dari keluarga Song memanfaatkan kesempatan ini, kiamat bisa menjadi awal dari dominasi dunia mereka. Tetapi untuk Shen, Tuan Song siap melakukan apapun untuk membuat hidupnya seperti neraka. Sementara itu, pahlawan kita menuju apotek terbesar di kota. Berkat uang keluarga Song, dia sekarang memiliki hampir 29 juta. Tentu saja, jika punya waktu lebih, dia bisa mempelajari lebih banyak tentang keluarga Song, tetapi sekarang dia harus melupakan mereka karena hal terpenting adalah bersiap menghadapi kiamat. Di apotek, Shen memesan 10.000 pil Shen King sekaligus. Tentu saja apoteker terkejut karena seseorang membutuhkan begitu banyak obat penurun panas dan penetral racun. Pria kita tidak berniat menjelaskan apapun padanya, dia hanya ingin membeli semuanya dengan cepat. Jika mereka tidak memiliki barang yang dia inginkan, dia bisa pergi ke pesaing. Tentu saja dia tidak ingin kehilangan pelanggan, tetapi untuk memenuhi pesanan tersebut, dia butuh waktu dan pengiriman akan memakan waktu 2 hari. Shen tahu hanya ada 10.000 pil Shen King di kota, yang sebagian besar dijual secara daring. Anda mungkin bertanya mengapa dia membutuhkan begitu banyak pil misterius ini. Nah, saat kiamat dimulai, obat yang tidak mencolok ini akan menjadi bahan paling penting. Di kehidupan masa lalunya, Shen terinfeksi virus zombie dan menderita gejalanya. Dia tidak ingin mati, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak peduli seberapa keras adik perempuannya, Sun, berusaha, dia tidak bisa menemukan pil Shen King untuk menyelamatkan
Ternyata, pil Shanking adalah satu-satunya obat yang bisa mempercepat kebangkitan kemampuan dan efektif menekan virus zombie. Sayangnya, mereka tidak tahu sebelumnya dan semua pil sudah tidak tersedia lagi. Sun pergi ke apotek yang jauh dengan harapan menemukan obat untuk kakaknya, mengabaikan permohonan Shan agar tidak pergi karena di luar sangat berbahaya. Dia ditangkap oleh penjahat yang merasa bebas selama kiamat. Shan tidak pernah melihatnya lagi di kehidupan itu, tetapi kali ini dia bertekad untuk tidak membiarkannya terulang kembali. Mengenai keluarga Song, mereka tahu kiamat akan datang dan pasti akan menimbun makanan, tetapi pahlawan kita berharap mereka tidak tahu tentang sumber daya terpenting di tahap awal kiamat, yaitu bukan makanan, melainkan orang yang bangkit dengan kekuatan supernatural. Jika Shan bisa mendapatkan banyak pil Shanking, dia akan bisa mendapatkan banyak kemampuan yang membuatnya setara dengan pasukan. Dia mengeluarkan tokennya dan memerintahkan api neraka miliknya untuk menyala. Dengan melakukan itu, dia mengonsumsi roh api yang dia segel di perkebunan leluhur keluarga Song. Segera setelah itu, dia membangkitkan kekuatan teratai api, dan Sudaji tidak melewatkan kesempatan untuk memberi selamat kepada sipir karena berhasil meningkatkan kemampuannya. Dengan kekuatan teratai api, Shan sekarang akan mampu menembus penghalang dan menghancurkan ilusi. Misalnya, ilusi danau anggur dan hutan daging tidak akan lagi menjadi hambatan bagi pahlawan kita. Tapi itu belum semuanya, sekarang dia juga bisa lebih akurat, mengendalikan bentuk api dan bahkan menciptakan pedang api untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, menyerap roh api itu jauh lebih berguna daripada yang diharapkan Shan. Seperti yang bisa Anda bayangkan, kemampuan ini tidak terbatas pada satu pedang api saja. Segera setelah dia memasuki penjara bawah tanah, Blackbeard dan Sudaji mulai berebut perhatiannya. Semua karena penjara ini memiliki sistem karma dosa. Setiap kali tahanan melakukan tugas untuk sipir, dosa mereka akan berkurang dan kondisi pemenjaraan mereka akan diringankan. Misalnya, Blackbeard mengurangi karma dosanya menjadi 90 karena membantu melawan leluhur roh api dan menerima porsi daging tambahan sebagai imbalannya. Perhatian berlebihan dari pertahanan tersebut tidak menyenangkan hati pahlawan kita dan dia menyingkirkan mereka. Gagak Petir sedang mengawasi semua ini. Dia membenci anjing-anjing lemah yang siap merangkak di depan sipir demi keuntungan kecil, dan dia memperingatkan pahlawan kita bahwa jika dia mencoba memanggilnya, dia akan menyesalinya. Bagaimanapun, dia tidak akan patuh dan akan langsung melarikan diri dari penjara. Xian tidak terganggu oleh hal ini karena seiring kemampuannya tumbuh, dia akan mendapatkan akses ke lantai berikutnya dengan tahanan yang lebih kuat dan Gagak Petir akan benar-benar tidak berguna baginya. Saat waktunya tiba, Gagak Petir justru harus memohon padanya untuk digunakan oleh pahlawan kita. Seiring kekuatan Shan tumbuh, token sipir penjara juga terisi energi. Ini tepat waktu karena bulan darah semakin besar dan kiamat semakin dekat setiap harinya. Pria kita harus bergegas menghabiskan sisa uangnya sesegera mungkin. Keesokan harinya, Shan pergi ke lelang perhiasan. Di sini dia berharap mendapatkan artefak yang sangat kuat. Saat kiamat datang, semua sumber daya biasa akan dijarah dengan cepat, tetapi itu tidak sepenting inti peningkatan kemampuan yang hanya bisa diperoleh dengan membunuh zombie atau menggunakan artefak langka. Artefak yang ditemukan pahlawan kita dapat membantunya meningkatkan kemampuannya dari tingkat kedua ke ketiga. Di kehidupan sebelumnya, seorang pria beruntung mendapatkan batu itu dan mengembangkan kemampuannya sebelum orang lain, memperoleh keuntungan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kali ini, pahlawan kitalah yang akan menggantikannya. Beberapa jam kemudian, batu itu dilelang dengan harga 3 juta. Menurut perkiraan para ahli, ternyata batu mentah ini memiliki potensi besar, dan giok di dalamnya bisa bernilai setidaknya 5 juta. Segera pembeli mulai menaikkan tawaran dan perlahan mencapai 4 juta, tetapi tiba-tiba seorang anak kaya menawar 5 juta sekaligus dan semua orang kehilangan minat. Karena jika bajingan kaya ini tertarik pada suatu barang, orang lain tidak ingin melawannya, karena tahu dia memiliki salah satu perusahaan terbesar di Tiongkok. Sebagai hadiah karena tidak menghalangi jalannya, dia mengundang semua orang untuk minum atas biayanya lain kali. Tiba-tiba Shan memasuki ruangan dan menaikkan taruhan menjadi 6 juta. Semua orang di sekitar bingung dari mana mahasiswa ini datang dan dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu untuk menawar. Salah satu penyelenggara lelang segera berlari ke arah pria kita dan berkata bahwa mereka memiliki sistem keanggotaan di sini dan untuk berpartisipasi dalam lelang harus memiliki kartu ban hitam sebagai bukti solvabilitas. Untungnya, dengan puluhan juta di akunnya, Shan sudah memiliki kartu ban seperti itu. Begitu pria ini melihat kartunya, perilakunya berubah drastis. Sementara itu, lelang berlanjut dan gadis yang memimpin lelang bertanya apakah ada yang ingin menawar lebih. Tentu saja bajingan kaya itu tidak akan menyerah begitu saja dan menaikkan tawarannya menjadi 7 juta. Tapi itu tidak membantunya. Shan tidak mengubah pikirannya dan segera menawar 10 juta. Semua orang terkejut dengan taruhan seperti itu jauh melebihi harga permata yang diproses di dalamnya. Gadis yang bersama pria kaya itu menasihatinya untuk tenang dan tidak terus mengukur martabatnya dengan pecundang yang hanya berpura-pura kaya. Mengejutkannya, dia mendengarkannya dan mundur, tetapi akhirnya bertanya siapa nama pahlawan kita dan berjanji akan menghafal namanya serta betapa kerennya dia. Mungkin lain kali mereka bertemu, kemenangan akan ada di pihaknya. Akhirnya Shan mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan hanya memegang wadah berisi batu di tangannya, dia bisa merasakan kekuatannya dan matanya menyala dengan api merah. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan pria kita di sini dan dia menuju pintu keluar. Di belakang, dipersembahkan lot berikutnya, kipas bulu kuno yang bertahtakan batu permata. Tak lama setelah Shan mencapai pintu, teriakan ketakutan tentang monster dan permintaan bantuan terdengar di belakangnya. Semua orang mencoba menyelamatkan nyawa mereka ketika roh ular raksasa meledak dari kipas tersebut. Ular ini memiliki wajah hampir manusia dan terbang
terbang langsung ke arah pahlawan kita, mengabaikan orang lain. Shan berspekulasi bahwa pemanggilan monster ini bisa jadi karena kipas ini sebelum lelang diletakkan terlalu dekat dengan batu dan berhasil menyerap sebagian energinya. Selain itu, akhir dunia semakin dekat yang juga memberi monster itu lebih banyak kekuatan. Bagaimanapun, dunia akan segera jatuh ke dalam kekacauan dan peristiwa supernatural semacam itu hanyalah tanda kecil dari bencana yang akan datang. Pria pirang kaya itu sama sekali bukan pengecut dan di hadapan bahaya yang tidak diketahui, dia tidak lari bersembunyi seperti orang lain. Dia mencoba menyerang ular itu dengan tongkat teleskopik tetapi seperti yang diduga, itu tidak membawa hasil apapun. Ular itu bahkan tidak merasakan pukulannya dan menerjang langsung ke arah Shan, mengejutkan semua orang. Shan bahkan tidak bergerak saat dia menangkap leher ular itu dan memasang kerah api padanya. Dengan kontrol api yang ditingkatkan, menghentikan ular besar itu menjadi mudah. Kemudian dia mengaktifkan api teratai dan api mulai menghancurkan cangkang roh ini. Setelah beberapa detik, yang tersisa dari ular itu hanyalah kristal roh lainnya. Jika Shan menggunakannya, dia bisa mendapatkan kemampuan baru. Namun, menilai dari fakta bahwa level roh ini tidak tinggi, dia hanya akan bisa mendapatkan kemampuan kecil darinya. Shan hendak pergi ketika pria pirang kaya di belakangnya berlutut. Dia mengakui bahwa pahlawan kita adalah master sejati dan ingin menjadi muridnya untuk mendapatkan kekuatan serupa juga. Namun, dia harus menunggu pada waktu yang tepat. Setelah beberapa jam, bagian depan rumah Shan dipenuhi dengan kotak dan kandang berisi hewan. Ini mulai menarik perhatian para tetangganya. Mereka bingung bagaimana Shan menjadi begitu kaya dan mengapa dia membeli begitu banyak barang. Sebagian besar dari mereka menyimpulkan bahwa dia akan memulai bisnisnya sendiri dan merasa senang untuknya. Namun, tidak semua orang begitu baik. Ada satu wanita jahat yang tidak suka bahwa Shan baik-baik saja. Dia yakin bahwa dia tidak akan pernah bisa membuka tokonya sendiri, tetapi alasan utamanya adalah Bibi Jiang telah mengincar gudang milik Shan. Dia ingin mendapatkannya untuk membuka tokonya sendiri. Tentu saja dia tidak ingin mengakuinya sekarang. Tepat saat itu, pria kita masuk dan tidak memperhatikan kerumunan tetangga. Dia hanya berjalan melewati semua penonton ini. Bertanya-tanya apalagi yang bisa dia beli dengan uang yang tersisa setelah membeli persediaan. Ketika dia mendekat, petugas pengiriman memberitahu dia bahwa mereka telah mengirimkan segalanya dan bertanya apakah Shan ingin menghitung semuanya. Tetapi pahlawan kita tidak akan membuang waktu untuk itu. Selain itu, mobil lain akan tiba besok dan kemungkinan besar barang-barang itu tidak akan muat di gudang ini. Setidaknya itulah yang dipikirkan para petugas pengiriman. Agar tidak menarik terlalu banyak perhatian pada kemampuannya, Shan memutuskan bahwa dia akan mengambil semuanya sendiri dari gudang pusat mereka besok. Jiang menguping semua ini dan gemetar karena iri. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Shan menjadi begitu kaya. Dia tahu betul bahwa dia adalah yatim piatu biasa yang telah lama kehilangan orang tuanya dan dia berani menghalangi jalannya. Beraninya dia membuka tokonya di tempat yang pertama kali dia inginkan. Sementara itu, cucunya yang nakal ingin buang air kecil dan sepertinya dia tidak mendidiknya dengan benar. Si nakal kecil ini untuk kasus seperti itu berlari langsung ke kotak-kotak milik pahlawan kita. Anak ini benar-benar tidak tahu malu. Reaksi neneknya tidak benar. Dia bahkan memujinya dan mulai membelanya di depan Shan bahwa dia masih kecil dan dia bisa melakukan apa saja. Namun, pria kita tidak berpikir demikian. Dia dengan cepat mencengkeram kerahnya dan membawanya kembali ke Jiang. Pada saat yang sama, bocah lelaki itu juga berhasil memberinya guyuran emas. Apa yang Anda harapkan? Itu adalah manhwa Tiongkok yang bodoh dan leluconnya sama saja. Jay menjadi marah dan berkata bahwa Shan tidak bisa berperilaku seperti itu. Anak itu hanya bermain dan dia memperlakukannya seperti itu. Tentu saja anak itu mulai menangis. Namun, semua ini tidak mengganggu pahlawan kita. Itu adalah propertinya dan mereka harus menjauh darinya, jadi dia membanting gerbang tepat di depan wajah mereka. Jiang hanya berputar-putar karena marah, betapa dia ingin membalas dendam padanya. Sementara itu, cucunya ingin bermain kembang api dan menakut-nakuti tetangga dengan ledakan. Saat itulah dia mendapat ide yang brilian. Dia akan membeli banyak kembang api bukan hanya untuk cucunya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dan di malam hari mereka akan mengadakan pertunjukan api yang tak terlupakan bersama-sama. Beberapa percikan pasti akan mengenai gudang dan menyebabkan kebakaran di gudang Shan, dan dia tidak sabar untuk melihat wajahnya setelah itu. Sementara itu, pria kita mengunci diri di gudang jauh dari pengintaian dan mulai memindahkan semua kotak dan kandang ke penjara miliknya. Sudaji dengan senang hati menyambut semua persediaan dan bukan tanpa alasan, dia sebagai rubah yang licik punya rencana sendiri untuk ayam-ayam itu. Dia akhirnya bisa makan. Shan tentu saja tidak tahu apa-apa tentang ini, jadi dia menginstruksikannya untuk menempatkan semua persediaan di sel kosong. Sudaji menganggap dirinya ahli dalam menyimpan persediaan, dia bahkan menyarankan Shan untuk mengalokasikan area di dekat menara untuk menyimpan hewan-hewan itu. Bagaimanapun, jika mereka diresapi dengan aura menara, daging mereka akan menjadi jauh lebih lezat dan dengan demikian mereka akan memiliki pasokan ayam yang tak ada habisnya untuk dimakan. Saran Sudaji membantu pahlawan kita menemukan sesuatu yang lebih menarik. Akhir dunia semakin dekat dan tidak ada yang tahu berapa lama itu akan berlangsung. Oleh karena itu, ide cerdasnya adalah mengirim lebih banyak hewan berbeda ke penjara ini yang akan membantu menjaga peradaban manusia tetap hidup. Mendengar ini, Blackbird menyarankan Shan untuk tidak berhenti pada hewan dan mulai menanam tanaman yang bisa dimakan di sini. Tetapi untuk itu dia akan membutuhkan benih dan tanah yang subur. Hanya dengan begitu dia akan dapat menumbuhkan dan melipat gandakan persediaannya, bukan hanya menimbun persediaan tanpa henti di sel-sel kosong penjara yang akan habis cepat atau lambat. Untungnya, Shan sudah membeli benih yang cukup, tetapi tanah di sekitar penjara bawah tanah itu tandus dan kosong. Itu benar-benar kering dan tidak cocok untuk pertanian. Untungnya,
Untungnya, pahlawan kita tidak sepenuhnya bodoh dan menemukan solusi yang sangat sederhana. Dia pergi ke pinggiran kota terdekat ke lapangan kosong dan memutuskan untuk bereksperimen seberapa banyak tanah dari dunia nyata yang bisa ditampung penjaranya. Shan mulai mengumpulkan tanah sebanyak yang kemampuannya bisa tampung. Sudaji melihat banjir tanah seperti itu dan menyadari bahwa itu tidak akan berakhir baik baginya dan berteriak agar pahlawan kita berhenti, tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Pada akhirnya, dia hampir terkubur hidup-hidup. Kekuatan jiwa Shan tidak cukup dan ruang yang tersedia terlalu kecil untuk menampung lebih banyak tanah lagi. Meskipun begitu, pria kita berhasil mengumpulkan 200 ton tanah meskipun itu bahkan tidak tampak cukup baginya. Bagaimanapun, dia tahu betul bahwa begitu kiamat dimulai, semua lahan di sekitarnya akan menjadi tidak dapat digunakan untuk tanaman dan lahan subur di sekitar sini akan segera menjadi sumber daya yang sangat langka. Oleh karena itu, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Sementara itu, tetangga jahatnya, Jiang, mulai melaksanakan rencananya yang licik dan membeli satu kotak penuh kembang api. Dia tidak sabar untuk melihat gudang Shan terbakar. Tiba-tiba cucunya berlari ke arahnya dengan cermin antik di tangannya dan menawarinya untuk melihat ke dalamnya. Jiang tidak tahu dari mana dia mendapatkannya dan berasumsi dia mungkin mencurinya dari toko tempat mereka membeli kembang api. Tetapi bukannya memarahinya karena mencuri. Dia memuji cucunya yang pintar karena memberi hadiah kepada neneknya. Ada yang salah dengan keluarganya. Cucu gila ini mengklaim ada seseorang di cermin itu yang benar-benar ingin bertemu dengan neneknya. Jadi dia memaksanya untuk melihat ke cermin tepat di luar yang menatapnya, iblis dari mitos dan legenda kuno. Tetapi dia lebih hidup daripada semua yang hidup. Jiang yang ketakutan segera membuang cermin itu, ketakutan setengah mati. Tetapi cucunya segera bergegas membawa cermin itu kembali karena dia yakin neneknya sangat menyukai dirinya sendiri dan pantulannya. Dia memaksanya untuk melihat dirinya lagi dan kali ini iblis menerobos ke dunia ini, menemukan kandidat yang cocok untuk mengambil alih tubuhnya. Bagaimanapun, Jiang sama gelapnya di dalam seperti iblis. Cucunya, seperti orang gila, sejati, tertawa dan ingin bermain lebih banyak lagi, tetapi dia pasti tidak akan menyukai permainan selanjutnya. Sekarang neneknya telah menjadi monster di luar seperti dia di dalam dan cucunya adalah korban pertamanya. Kiamat telah dimulai. Bulan darah telah mencapai ukuran maksimalnya untuk membekukan bumi selamanya dan ribuan hantu serta iblis meledak ke dunia ini untuk menghukum kemanusiaan yang korup. Sementara itu, sinar matahari terakhir masih terlihat di pantai dekat gudang pelabuhan, masih menembus awan hitam yang menjulang. Kehidupan masih berjalan seperti biasa dan ketika perahu nelayan tiba dengan tangkapan, semua orang terkejut. Semua ikan yang ditangkap bermutasi, tertutup nanah dan taring. Para nelayan tidak tahu apakah mereka bahkan bisa memakannya. Mereka tidak tahu apa-apa tentang kiamat dan mengira ikan itu bermutasi karena limbah dan polusi laut. Di dalam gudang, seorang pemuat datang untuk mengambil barang, tetapi ada yang salah dengan manajer gudang. Dia tidak menjawab tetapi duduk diam dan pengecut. Jelas ada yang salah dengan pria ini, sepertinya virus zombie telah menjangkitinya. Terlebih dahulu, pemuat berasumsi rekannya hanya terkena flu dan menyarankan dia untuk mengambil cuti dan pulang. Tiba-tiba banyak langkah kaki terdengar dan gudang dipenuhi orang-orang berjas hitam. Mereka bertanya apakah ada pil Shan King di gudang, tetapi pekerja gudang menjawab bahwa semua barang di sini telah dibeli oleh pelanggan. Jika mereka ingin melakukan pembelian, mereka harus menghubungi manajer penjualan dan melakukan pemesanan. Perusahaan mereka akan mencoba memenuhi pesanan sesegera mungkin. Tapi orang-orang berjas itu tidak akan menunggu. Mereka akan memindahkan semuanya dari sini sekarang juga dan mereka tidak peduli dengan keberatan para pemuat. Salah satu dari mereka mendekatinya dan mencengkeram bahunya lalu melemparkannya. Seperti boneka tepat pada manajer yang sakit. Pria yang sama mendesak yang lain untuk memuat semuanya lebih cepat. Tiba-tiba seseorang mencengkeram kakinya dan dengan cakarnya, dia menjatuhkan pria besar itu dengan kekuatan yang luar biasa. Manajer gudang kehilangan akal sehatnya dan berubah menjadi zombie dengan kekuatan tidak manusiawi. Pria berjas lainnya segera mengambil senjata mereka. Skop tidak pernah gagal dalam pertarungan melawan zombie. Bukan, bersama-sama mereka berhasil menghabisi zombie yang tergeletak dan membebaskan pemimpin geng mereka. Zombie itu dikalahkan, tetapi tidak ada yang menyadari apa itu sebenarnya. Selain itu, pemimpin geng memiliki luka cakar yang dalam di kakinya dan virus zombie sudah mulai masuk ke tubuhnya, tetapi dia tidak memperhatikan hal itu. Hal utama baginya adalah mengikuti perintah dan mendapatkan obatnya. Jika ada yang mencoba mengganggu mereka, mereka harus segera dieliminasi. Tiba-tiba sebuah suara memanggil mereka dari pintu masuk. Mereka sama sekali tidak mengharapkan pengunjung. Itu Shan yang datang untuk mengambil pil yang telah dia beli dengan uangnya sendiri, dan bajingan-bajingan ini mencoba mencurinya. Akhir dunia belum sepenuhnya tiba dan orang-orang bodoh ini sudah bergegas menuju kematian. Pemimpin geng berpikir sebaliknya. Dia mengklaim bahwa seluruh pelabuhan logistik ini termasuk semua bangunan di sekitarnya milik bosnya. Barang-barang itu belum meninggalkan pelabuhan. Jadi mengapa Shan tidak memberi mereka bantuan kecil dan membatalkan pesanannya? Untuk ini, dia bisa meminta kompensasi apapun yang dia inginkan. Tetapi pahlawan kita tidak akan menjual salah satu sumber daya paling berharga demi uang yang akan segera tidak berarti apa-apa. Shan memberi para bandit ini 1 menit untuk meninggalkan gudang, jika tidak mereka akan menghadapi konsekuensi yang sangat tidak menyenangkan. Melihat mayat manajer, dia mencatat bahwa zombie sudah muncul jadi waktu yang dia miliki bahkan lebih sedikit dari yang dia kira. Sayangnya bagi geng tersebut, mereka tidak memiliki akal untuk pergi dan malah memutuskan untuk menyerang. Tetapi bahkan menyerang dari belakang, tidak satu pun dari mereka berhasil. Bahkan untuk menyentuh Shan pun tidak bisa. Gerakannya begitu cepat hingga ia seolah menghilang. Setelah celingat-celinguk, para preman akhirnya menemukannya. Namun mereka tetap tidak habis pikir bagaimana mungkin seseorang bisa bergerak secepat itu. Xia membuka salah satu kotak penuh makanan dan memutuskan bahwa sebagai balasan atas kelancangan mereka, ia akan membawa seluruh barang dari pusat logistik itu. Karena mereka sendiri yang bilang semuanya
adalah milik bos mereka. Dengan ketakutan, pemimpin geng itu bertanya apa yang sebenarnya ia inginkan. Pria kita hanya membuka mata mereka pada realitas baru, bahwa perlu menggunakan pengetahuan musuh untuk melawan mereka sendiri. Lagi pula, merekalah yang berniat merampoknya, namun kini dialah yang akan merampok mereka. Para preman mencoba melawan, tetapi api Xian tidak memberi mereka kesempatan. Setelah beberapa jam, para preman yang babak belur merangkak kembali ke bos mereka. Bos mereka ternyata adalah seorang wanita yang sangat luar biasa. Ia sangat murka karena bawahannya tidak hanya gagal mengembalikan obat-obatan, tetapi juga kehilangan semua barang lainnya. Pemimpin geng mulai berdalih bahwa pria yang mengambil segalanya dari mereka memiliki kekuatan super. Dia bukan sekadar manusia, melainkan monster sungguhan. Xian mengusir mereka dari gudang dan menutup pintu di belakangnya. Saat mereka berhasil membuka pintu, gudang itu sudah kosong melompong. Padahal sebelumnya ada begitu banyak barang di sana, namun dalam sekejap semuanya lenyap. Sekarang, satu-satunya hal yang menarik perhatian sang wanita adalah nama pria tersebut. Salah satu anggota gengnya berkata bahwa ia telah memeriksa informasi pelanggan pil itu dan mendapati namanya adalah Xian. Sang wanita merenung. Ia menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang memiliki kemampuan, dan ia sangat ingin mendapatkan pria dengan kemampuan gudang spasial tersebut. Tiba-tiba, pemimpin gengnya mulai gemetar dan menggeram seperti hewan liar, dan sedetik kemudian ia jatuh ke lantai. Sepertinya virus zombie telah mengalahkannya, dan wanita itu seharusnya segera pergi dari sana. Namun, ia tampaknya tidak merasa takut sama sekali. Bahkan, ia langsung menyimpulkan bahwa virus itu sudah menembus ke otak pria tersebut dan obat pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, ia memerintahkan yang lain untuk membakar pria itu, memperingatkan mereka untuk berhati-hati agar tidak terkena kontak darah. Tapi tiba-tiba, pria itu bergerak dan menerjang ke arah sang wanita. Sepertinya wanita itu tamat, namun alih-alih melarikan diri, ia mulai mengumpulkan sihir di tangannya. Puluhan dahan hidup melesat ke dalam ruangan dan menembus tubuh pria itu. Kini jelas mengapa wanita itu begitu percaya diri. Setelah zombie itu dihabisi, ia memberitahu para penjaga yang syok agar tidak terkejut dengan hal seperti ini, karena ini baru permulaan. Ia memerintahkan mereka untuk terus mencari obat dan menimbun senjata, serta menggunakan gudang sebagai markas. Hanya persiapan inilah yang bisa menyelamatkan mereka dari apa yang menanti di depan. Dan apa yang menanti mereka adalah neraka yang sesungguhnya, dan sang wanita sangat memahami hal itu. Pada saat yang sama, Xiun bertanya pada Xian mengapa ia membawa pil Shan King. Xian menjawab bahwa air dan udara sudah tidak murni lagi. Mulai sekarang, mereka harus hanya meminum air mineral dan mengonsumsi 3 pil Shan King setiap hari. Jika Xiun tiba-tiba merasa kedinginan, ia harus segera memberitahunya. Xiun tidak mengerti mengapa itu perlu dan meminta Xian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Pahlawan kita juga berpikir sudah saatnya untuk itu, jadi ia berjanji pada adiknya untuk menceritakan semuanya sembari berjalan. Meskipun kiamat belum sepenuhnya tiba, suasana mencekam sudah terasa di udara. Bahkan Xiun bisa merasakannya dengan jelas. Penyebabnya adalah iblis yang mulai muncul semakin sering, dan itu bukan terjadi di tempat jauh. Suara-suara aneh benar-benar sudah terdengar dari apartemen tetangga. Jiang sudah berubah menjadi zombie iblis dan memakan cucunya sendiri. Kehilangan akal sehat, ia bergegas keluar sambil berteriak penuh kutukan untuk menebar kekacauan, didorong oleh keserakahan yang tak berujung. Tak lama kemudian, jeritan yang memilukan mulai terdengar dari rumah tersebut. Di saat yang sama, Xian dan Xiun sudah menaiki taksi. Ruolan dan ibunya sedang berjalan di dekat sana. Ruolan yang licik sedang dengan bangga memamerkan rumah yang ia rencanakan untuk ditinggali bersama Xian agar bisa menjadi pacarnya lagi. Ia bahkan meminjam banyak uang dan melakukan operasi plastik paling mahal di negara itu. Menurutnya, Xian tidak akan mampu menolak kecantikan seperti itu. Alasan Ruolan melakukan itu adalah karena Xian tiba-tiba menjadi sangat kuat, dan jika ia bisa memilikinya, ia bisa menggunakan kemampuan Xian untuk keuntungannya sendiri. Tiba-tiba, mereka melihat Xian yang sedang pergi ke suatu tempat menggunakan taksi. Dia adalah harta karun yang tidak boleh dilewatkan, jadi mereka mengikutinya tanpa berpikir dua kali. Xian dan Xiun tiba di kebun binatang di mana mereka sudah bisa melihat tanda-tanda kiamat yang akan datang. Hewan-hewan yang biasanya ramah, pada hari itu berperilaku sangat agresif. Dalam perjalanan ke sini, Xian sudah memberitahu Xiun bahwa dunia akan segera berakhir dan orang-orang akan berubah menjadi zombie atau mendapatkan kekuatan super. Pria kita tidak memberitahu adiknya tentang pengalaman menyakitkan dari kehidupan masa lalunya. Ia menjelaskan pengetahuannya tentang masa depan dengan alasan bahwa ia telah membangkitkan kemampuannya lebih awal dan bisa melihat masa depan. Menyadari bahayanya situasi, Xiun bertanya mengapa mereka datang ke kebun binatang bukannya mencari perlindungan. Xian menjawab bahwa melarikan diri hanya bersifat sementara dan tidak akan menyelesaikan masalah. Jika ingin selamat dari neraka yang akan datang, mereka harus membangkitkan kekuatan mereka. Meskipun ia sendiri sudah memiliki kekuatan yang cukup, ia tidak bisa terus berada di sisi Xiun selamanya. Oleh karena itu, jika terjadi situasi yang tak terduga, adiknya harus mampu membela diri. Singkatnya, ia juga harus menjadi lebih kuat. Kakak Yun bersinar mendengar prospek untuk membangkitkan kemampuannya dan menjadi sekuat kakaknya. Ia tidak ingin menjadi beban sama sekali. Kebun binatang sepertinya tidak ada hubungannya dengan itu, tetapi kita akan segera mengetahuinya. Selama ini, Ruolan dan ibunya yang sama serakahnya memperhatikan
kecantikan mereka. Mereka tidak mengerti mengapa Xian datang ke kebun binatang, tetapi yang terpenting bagi mereka adalah mengatur pertemuan tak terduga di mana Ruolan akan memikatnya dengan kecantikannya. Sebelum pertemuan itu, ia memutuskan untuk memperbaiki riasannya dan mampir ke kandang lama. Namun, ada sesuatu di mata merah mereka yang memberitahu kita bahwa ini tidak akan berakhir baik. Sementara itu, Xian dan adiknya tiba di Taman Penyu. Sudaji segera muncul dan berkata bahwa ia merasakan sesuatu yang istimewa di tempat ini. Beruang hitam juga tidak tinggal diam dan mengungkapkan sikapnya terhadap kura-kura yang sama sekali tidak ia sukai. Mereka sulit dilawan, keras, dan hidup lebih lama dari siapapun. Akhirnya, mereka sampai di tempat yang tepat, kura-kura tertua di seluruh Tiongkok dan mungkin di dunia. Ia sudah sangat tua sehingga bahkan Sudaji dan beruang hitam pun mengenalnya. Xian tahu bahwa kura-kura ini sudah tinggal di sana sejak hari kebun binatang itu dibuka dan usianya pasti lebih dari 100 tahun. Bahkan sudah diberi nama. Di papan tertulis kura-kura berumur panjang dengan nama Nani. Nama seperti itu sedikit, tidak terduga dan sama sekali tidak cocok. Di masa lalunya, kura-kura ini terkenal karena salah satu iblis mencoba menguasai kebun binatang ini setelah kiamat dimulai, tetapi kura-kura tua ini menghalanginya. Ia bahkan menggigit iblis itu. Pertempuran mereka berlangsung selama berhari-hari, tetapi iblis itu tidak pernah berhasil menembus cangkangnya. Pada akhirnya, iblis itu terpaksa mundur. Xian berpikir akan sangat bagus untuk membujuk kura-kura ini untuk melindungi kakak Yun. Maka ia pasti akan aman. Pahlawan kita mendekati kura-kura tua itu dan meminta bantuannya, namun tidak ada respons. Kura-kura itu hanya menatapnya dengan pandangan acuh tak acuh. Kemudian, Xian memutuskan untuk mencoba metode lain. Ia mengaktifkan api teratai miliknya dan berkata bahwa ia lapar setelah berjalan-jalan dan akan membuat sup kura-kura. Saat itulah, kura-kura itu langsung bereaksi. Ia bahkan berbicara, kesal karena manusia adalah makhluk yang menyebalkan yang selalu terburu-buru. Kura-kura itu berpikir bahwa mengancam makhluk jika tidak dijawab adalah tanda kurang sopan santun. Tetapi karena mereka sudah datang, ia bersedia mendengarkan mereka. Xian mengatakan bahwa kiamat akan segera dimulai dan waktu hampir habis, dan ia meminta untuk melindungi adiknya, Yun. Yun terkejut kura-kura itu bisa bicara dan namanya adalah Nani. Faktanya, ini adalah cerita panjang. Lebih dari 100 tahun yang lalu, kura-kura itu menyelamatkan seorang gadis di laut yang kemudian menciptakan kebun binatang ini. Dialah yang menamainya Nani, dan kura-kura itu berakhir dengan nama yang memalukan karena kecelakaan tersebut. Ratusan tahun telah berlalu sejak saat itu, tetapi dibandingkan dengan rentang hidup kura-kura ini yang mencapai 3000 tahun, itu hanyalah sekejap mata. Sudaji dan beruang hitam langsung ingin memakan roh kura-kura ini untuk memperpanjang hidup mereka selama beberapa ratus tahun, tetapi pahlawan kita tidak mengizinkan mereka. Xian sekali lagi mengulangi permintaannya untuk melindungi adiknya dan bertanya kondisi apa yang diinginkan kura-kura itu agar ia setuju. Melihat kembali ke bulan, darah dan kekacauan umum di sekitar, kura-kura kuno itu berpikir sejenak. Ia tahu betul bahwa ketika akhir dunia tiba, kura-kura akan menderita sama seperti manusia. Jadi, pria kita menyarankan untuk menyembunyikan semua kura-kura dari kolam ini ke dalam menara penekan iblis. Di sana, ia bisa membuatkan kolam untuk mereka dan membesarkan mereka menjadi makhluk yang semegah kura-kura kuno. Saat menyebutkan menara penekan iblis, mata kura-kura kuno itu berkilat karena amarah. Ia tahu betul siapa yang dipenjara di menara itu dan siapa yang menciptakannya. Di puncaknya adalah sosok yang pernah menguasai dunia ini, dan kura-kura kuno itu adalah peliharaan setianya. Ia tidak bisa membiarkan pria yang tidak layak memerintah penjara ini. Itulah sebabnya ia terpaku di tempat ini dan menunggu selama ratusan tahun akan kedatangan seseorang yang akan memegang kunci menara penekan iblis. Kura-kura kuno itu ragu apakah anak laki-laki semuda itu bisa menjalankan penjara yang mengerikan tersebut. Jika ia gagal, ia bisa melepaskan makhluk-makhluk yang begitu kuat sehingga kiamat zombie akan tampak seperti jalan-jalan di taman bagi mereka. Untuk membuktikan bahwa ia layak menjadi sipir penjara, Xian harus menahan beban 3000 tahun kehidupan kura-kura. Pahlawan kita bersiap menerima serangan itu dan dengan bantuan api teratai, ia mulai menahan beban kura-kura tersebut. Bahkan tanah di bawah kakinya mulai runtuh, tetapi tidak berhenti di situ. Kura-kura itu menjadi lebih besar dan berat, dan tampak seolah-olah seluruh area itu akan runtuh di bawah berat tubuhnya. Ruolan juga merasa ada sesuatu yang terjadi di dekatnya. Ia yakin Xian ada di sana dan ingin sampai di sana dengan cepat. Namun sebelum ia sempat berlari, rambut palsunya tercabut dari kepalanya beserta sehelai rambut aslinya. Itu adalah sesuatu yang tidak disangka-sangka. Lama bermata merah itu memutuskan lebih baik si penggila harta ini terlihat seperti dirinya yang sebenarnya. Ruolan menggunakan dompet dan ancamannya untuk mencoba mendapatkan kembali rambut palsunya, tetapi tidak ada gunanya. Ia justru mendapat ludahan di wajahnya dari seekor lama sebagai sentuhan akhir pada riasannya. Ia baru saja mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan, jadi ia tidak perlu mengeluh sama sekali.